Houthi Yaman melakukan rentetan serangan terhadap wilayah Israel dalam sepekan. Terhitung dalam 1 minggu, militan Yaman tersebut telah melesatkan 5 serangan. Diketahui rudal balistik ditembakkan oleh Houthi pada Rabu 25 Desember 2024 pagi. Dikutip dari The Times of Israel, serangan Houthi itu menghantui Israel setiap malamnya. Rudal yang dilesatkan memicu bunyi sirine peringatan di sebagian besar wilayah Israel Tengah. Sirine tersebut sontak membuat para warga Israel bergegas mencari tempat perlindungan bom. Lewat cuitan di X, IDF menyatakan bahwa warga Israel di Tel Aviv menjadi target sasaran peluncuran rudal Yaman. Jutaan warga Israel pun dilaporkan dikirim ke tempat penampungan di tengah serangan rudal Houthi itu. Pasukan Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Beka, Lebanon Timur pada Rabu 25 Desember 2024. Serangan tersebut merupakan yang pertama kali dilakukan sejak perjanjian gencatan senjata di Lebanon diberlakukan. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan udara itu dilaporkan menarget area antara kota Talia dan Hizin di distrik Baalbek. Namun belum ada informasi lebih lanjut mengenai jumlah korban maupun kerusakan akibat serangan itu. Serangan yang dilakukan Israel itu memperjelas bahwa pihak Zionis melanggar perjanjian gencatan senjata. Lebanon sendiri telah mencatat terdapat sekira 300 pelanggaran yang dilakukan Israel sejak gencatan senjata berlaku pada 27 November 2024 lalu. Gencatan senjata tersebut bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 14 bulan antara tentara Israel dan kelompok Hizbullah. Namun sayangnya, di tengah pemberlakuan gencatan senjata tersebut, Israel masih tetap melakukan serangan dan melanggar kesepakatan. Iran mengecam pengakuan Israel yang telah membunuh mantan kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Pada Selasa 24 Desember 2024, Iran menyatakan bahwa Israel telah melakukan kejahatan keji. Dikutip dari Al Arabiya, pernyataan itu dituliskan Duta Besar Iran untuk PBB Amir Said Iravani dalam surat yang ditujukan pada Sekretaris Jenderal PBB. Menurutnya, pernyataan Menteri Pertahanan Israel Katz merupakan pengakuan yang tak tahu malu. Diketahui Katz mengakui bahwa negaranya bertanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh. Ia juga menyatakan pernyataan Katz menunjukkan bahwa Iran dibenarkan dalam menyerang Israel sebagai pembalasan. Hal tersebut juga menegaskan kembali legitimasi dan legalitas respons defensif Iran pada 1 Oktober 2024. Iran juga menekankan bahwa Israel tetap menjadi ancaman paling serius bagi perdamaian dan keamanan regional serta internasional. Seorang tawanan Hamas bernama Zahar Baruch dilaporkan tewas dalam operasi penyelamatan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel IDF di Gaza. Ia terbunuh dalam bentrokan yang terjadi selama operasi tersebut. Diketahui operasi itu awalnya ditujukan untuk menyelamatkan tawanan lain yakni Noah Argamani. Dikutip dari Tribunnews Rabu 25 Desember 2024, operasi tersebut dilakukan berdasarkan informasi bahwa Argamani ditahan di sebuah gedung di Gaza. Namun pasukan Israel tak menemukan keberadaan Argamani di lokasi yang ditargetkan. Sebaliknya, mereka menemukan Baruch yang akhirnya tewas akibat luka tembak di kepala setelah terjadi baku tembak sengit antara Hamas dan IDF. Operasi yang awalnya merupakan misi penyelamatan berubah menjadi operasi evakuasi akibat banyaknya tentara Israel yang terluka parah. Sementara itu, investigasi militer Israel mengindikasikan kemungkinan tanggung jawab pasukannya atas kematian 6 tahanan Palestina dalam serangan udara di Khan Yunis, jalur Gaza Selatan. Komandan Tentara Pendudukan Israel IDF di wilayah utara tepi barat dilaporkan mengalami luka serius dan berada dalam kondisi kritis. Diketahui ia bertanggung jawab atas operasi militer di wilayah Tulkarem dan Jenin.
Komandan IOF itu terluka parah selesai kendaraan tempur atau rampur yang ditumpanginya menjadi sasaran pengeboman. Dikutip dari Tribun News, rampur itu dibom saat beroperasi di Tulkarem tepi barat. Di dalamnya terdapat beberapa petinggi militer lainnya. Tentara Zionis mengonfirmasi bahwa dalam operasi militer di Tulkarem, sebuah alat peledak menyasar kendaraan militer David. Para petinggi yang berada di dalamnya adalah Brigadir Jenderal Yekidov, Komandan Divisi Yudea dan Samaria, serta Kolonel Ayub Kayov, Komandan Brigade Menashe yang aktif di bagian utara tepi barat. Dalam pernyataan resminya, IDF menyebut bahwa Kolonel Ayub Kayov menderita luka cukup serius. Adanya insiden ini menambah ketegangan yang terus meningkat di wilayah tepi barat. Sumber keamanan Israel mengungkapkan bahwa serangan Houthi Yaman pada Sabtu 21 Desember 2024 telah menimbulkan kekhawatiran serius di Tel Aviv. Bahkan mereka menyebut strategi Houthi sebagai sesuatu yang rumit dan sulit diprediksi. Tak hanya itu, sumber militer tersebut juga menyatakan bahwa Houthi bukanlah musuh biasa. Dikutip dari Tribun News, disebutkan tantangan utama dalam menghadapi Houthi dan angkatan bersenjata Yaman adalah jarak ribuan kilometer yang memisahkan Israel dan Yaman. Keberadaan pasukan Yaman yang tersebar di penjuru negeri pun turut menghambat Israel. Sumber keamanan lainnya menyebut bahwa kelompok Houthi merupakan tantangan unik yang belum pernah dihadapi Israel sebelumnya. Media Israel baru-baru ini juga menyoroti kesulitan militer dalam menghadapi kelompok Houthi, terutama kemampuan militer Yaman yang mencakup rudal balistik canggih serta kegagalan lembaga keamanan Israel untuk mencegat serangan tersebut. Setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah, Iran dilaporkan sedang mempertimbangkan metode baru untuk mengirimkan senjata pada Hizbullah. Diketahui selama kepemimpinan Assad, Iran secara rutin menggunakan wilayah Suriah sebagai jalur transit untuk mentransfer senjata ke militan Lebanon tersebut. Namun semenjak Assad digulingkan, rute darat yang sebelumnya diandalkan tak dapat lagi digunakan. Dikutip dari Tribun News, Iran kini dilaporkan tengah mempertimbangkan penggunaan rute udara ke Lebanon. Hal itu untuk melanjutkan dukungannya terhadap Hizbullah. Rencana itu digaungkan setelah Ahmed al-Shara, pemimpin baru Suriah, menyatakan komitmennya untuk mencegah Iran menggunakan wilayah udara Suriah. Keputusan ini juga mencerminkan upaya Iran untuk mengubah ibu kota Lebanon, Beirut, menjadi pusat pengiriman senjata yang baru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.